Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai unsur kebahasaan teks prosedur. Untuk yang pertama ada kalimat pertanyaan atau yang disebut dengan interrogatif. Kalimat pertanyaan pada teks prosedur lebih bersifat pertanyaan retoris. Artinya, pertanyaan tersebut tidak memerlukan jawaban. Kalimat pertanyaan itu ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. Contohnya, apakah Anda setuju bahwa salah satu warisan nenek moyang kita yang paling berharga adalah kuliner? Ini yang disebut dengan kalimat pertanyaan. Berikutnya ada kalimat perintah atau yang disebut dengan imperatif. Kalimat perintah dalam teks prosedur digunakan untuk memaparkan langkah-langkah. Ditandai dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Jadi, langkah-langkah di dalam teks prosedur semuanya itu merupakan kalimat perintah. Kalian hanya tinggal menambahkan saja tanda seru di akhir kalimatnya. Berikutnya ada kalimat berita atau yang disebut dengan deklaratif. Kalimat berita di sini bertujuan untuk memberikan suatu informasi terkait topik yang dibicarakan. Kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, ini kan topiknya mengenai angklung ya. Jadi informasi yang didapatkan atau kalimat berita yang didapatkan di dalam berita ini adalah pengertian dari angklung. Di sini penjelasannya adalah angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian dijelaskan kembali, saat ini angklung sudah menduniai dan dipelajari oleh para pecinta seni. Ini masih masuk dalam kalimat berita. Sebelum memainkan, pemain harus bisa memegang angklung dengan benar agar menghasilkan bunyi. Ini masih dalam kalimat berita. Kemudian, membuat layang-layang, ini beda topik lagi ya. Yang pertama tadi angklung, sekarang membuat layang-layang merupakan kerajinan sederhana dan praktis. Ini yang disebut dengan kalimat berita karena memberikan suatu informasi terkait topik yang dibicarakan. Berikutnya penggunaan kata ganti. Jadi, jika di dalam teks prosedur tersebut ada penggunaan kata gantinya, maka silakan ditulis penggunaan kata gantinya menggunakan kata ganti apa. Misalnya di dalam teks prosedur tersebut ada kata saya, aku, kamu, Anda, kita, kami, mereka, dan sebagainya. Itu masuk ke kata ganti. Contohnya, silakan Anda masukkan gula 1 sendok makan. Misalnya seperti itu. Berarti di situ kan ada kata Anda ya. Jadi kata gantinya menggunakan kata Anda. Lalu ada penggunaan kata sambung. Nah, dalam penggunaan kata sambung di sini sebenarnya banyak sekali. Untuk lebih luasnya bisa kalian melihat Google. Contohnya dalam penggunaan kata sambung ada kata kemudian, lalu, setelah itu, dan sebelum, jika, seandainya, namun, tetapi, agar, dan sebagainya. Pengertian dari kata sambung di sini sudah kita sampaikan di materi sebelumnya, yaitu kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Itu adalah kata sambung. Berikutnya ada kata kerja pasif. Perlu diketahui bahwa kata kerja pasif di sini adalah kata yang berawalan di. Ingat, kata yang berawalan di digabung dengan kata dasarnya atau kata yang memiliki imbuhan di.
digabung dengan kata dasarnya, itu yang disebut dengan kata kerja pasif. Contoh, dimainkan, digunakan, diiris, ditiriskan, dikembangkan, diulang, dihiasi, dan sebagainya. Intinya adalah jika ada kata yang berimbuhan disambung, ingat ya, katanya digabung, tidak dipisah. Jika dipisah itu bukan kata kerja pasif lagi, tapi kata depan. Jadi jika kata imbuhan di-nya digabung dengan kata dasarnya, maka itu disebut dengan kata kerja pasif. Gampang sekali ya. Berikutnya, ada kata yang menunjukkan ukuran. Artinya di sini melihat tentang takaran bahan yang digunakan itu berapa saja. Contohnya di sini 275 gram tepung beras, kemudian 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan ragi, 150 ml air. Ini yang disebut dengan kata yang menunjukkan ukuran. Baik, cukup sampai di sini materi tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Miss ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.